Sekolah rakyat di berbagai wilayah Indonesia saat ini telah beroperasi dan mendidik ribuan murid. Salah satunya di Sekolah Rakyat Suwono, Cibinong, Jawa Barat. Sebanyak 100 murid dari keluarga ekonomi lemah kini menuntut ilmu di sekolah ini. Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Rutwik Fredrik mengapresiasi fasilitas yang ada di Sekolah Rakyat Suwono saat datang meninjau. Sekolah rakyat ini kan salah satu upaya Presiden Prabowo memutus mata rantai kemiskinan. Ya, mereka masuk ke sini, ya katanya tidak mau bayar. Kemudian mereka diberi seragam, diberi makan, diberi tempat tidur yang layak, ya dan lain sebagainya. Artinya selayaknya boarding school mereka sudah menikmati, ya tinggal ada tadi konseling bagaimana mereka homesick. Sekolah rakyat tidak hanya sekedar instansi pendidikan, tetapi juga wadah untuk mempersiapkan anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Bogor, Jawa Barat, Muharlin Ainis melaporkan. Pemirsa, di tengah panasnya polemik penggunaan musik di ruang komersial, sejumlah musisi tanah air mengambil sikap. Thomas Ramdhan mengizinkan lagu ciptaannya dibawakan gratis, sementara Charlie Van Houten akan beri hadiah jika lagunya dibawakan. Polemik royalti musik di ruang publik komersial terus bergulir. Para pelaku usaha diwajibkan bayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait jika memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial. Tak sedikit pelaku usaha yang merasa terbebani dengan kebijakan pemerintah itu. Terkait hal tersebut, sejumlah musisi tanah air mengambil langkah guna memberi angin segar kepada para pelaku usaha. Alih-alih mempermasalahkan, musisi Charlie Van Houten justru berjanji akan beri hadiah bila ia kebetulan berada di suatu tempat yang memutar dan membawakan lagu-lagunya. Sementara itu, Thomas Ramdhan, basis band Gigi, melalui media sosial Instagramnya juga memberi izin lagu ciptaannya dibawakan secara gratis oleh penyanyi dan band yang tampil dengan honor di bawah 5 juta rupiah per acara. Namun dia juga menegaskan hal itu hanya berlaku bagi penyanyi perintis. Sementara jika untuk keperluan komersial seperti iklan atau produk berbayar, maka harus melewati izin label. Kini para pelaku usaha tengah enggan memutar musik atau lagu para musisi Indonesia karena takut membayar royalti. Sejumlah pelaku usaha pun memilih memutar lagu atau musik bebas royalti. Tim Liputan iNews melaporkan. Setuju? Setuju kawan? Wajib! Penolakan ratusan warga Bangka Selatan yang resah dengan kehadiran perusahaan hutan tanam industri HTI PT Hutan Lestari Raya berlanjut ke kantor DPRD Bangka Belitung. Menggunakan atribut penolakan, warga bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bangka Belitung menyampaikan aspirasi dan meminta agar izin perusahaan tersebut dicabut pemerintah. Pemberian izin HTI kepada PT Hutan Lestari Raya di Kabupaten Bangka Selatan seluas 31.000 hektar tersebut tak memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Adanya plang-plang HTI ini, ya, artinya telah membuat keresahan di masyarakat. Terkait perizinannya pun, ya jelas kami menolak. Kami mengharapkan Kementerian Kehutanan Indonesia untuk segera menindaklanjuti surat yang telah dikirim Ketua DPRD Bangka Belitung untuk mencabut izin HTI atau PT HLR ini secepat mungkin. Menanggapi aspirasi ribuan warga, DPRD Bangka Belitung mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan izin HTI PT Hutan Lestari Raya di Bangka Selatan. Akan mengatakan secara fisik bahwa keberadaan HTI ini sangat membuat resah masyarakat Bangka Belitung. Maka ini hal ini sudah lama kita lakukan. Bahkan DPRD sudah membuat pansus dan mengusulkan ada 6 perusahaan yang dicabut. Tapi yang baru dicabut 1 perusahaan, berarti tinggal 5. Maka itu kami tidak akan pernah berhenti berjuang untuk mendukung rakyat karena ini merupakan tanah rakyat. Penolakan digelar setelah adanya pemasangan pelang HTI berlogo PT Hutan Lestari Raya di sejumlah kebun milik warga di kawasan hutan produksi yang telah dikelola warga secara turun-temurun. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan.
Bisa pelaku pembobolan sebuah mesin ATM milik Bank Sumsel Babel di Puskesmas diringkus polisi. Pelaku diringkus saat sedang mengendarai mobil di jalan raya. Warga Sungai Liat dihebohkan dengan rusaknya sebuah mesin ATM di Puskesmas Sinar Baru, Bangka Belitung, usai dirusak oleh orang tak dikenal. Dari CCTV terlihat pelaku membongkar mesin ATM dengan menggunakan linggis besi dan palu serta mesin las listrik sekitar pukul 1 dini hari. Polisi yang mendapat informasi langsung melakukan penyelidikan. Polisi. Alhasil, pelaku berhasil diringkus tim Klambit Satreskrim Polres Bangka dalam kurun waktu 2x24 jam. Pelaku diringkus polisi saat sedang mengendarai mobil untuk mengantar kue ke sebuah warung. Pelaku mengaku nekat membobol mesin ATM yang tak jauh dari rumahnya meski seorang diri lantaran terlilit hutang bermain judi online. Saat ini, pelaku masih dilakukan pemeriksaan di Mapolres Bangka dan terancam 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Serangan demi serangan warga Palestina yang mengantre bantuan makanan masih dilakukan hingga hari ini. Kali ini Sulaiman Al-Olbaid, mantan kapten timnas bola Palestina, menjadi korban kebiadaban tentara Israel. Kabar duka ini disampaikan langsung oleh Asosiasi Sepak Bola Palestina. Pria bernama lengkap Sulaiman Ahmed Zaid Al-Obaid ini meninggal saat berusaha mengumpulkan bantuan kemanusiaan di kawasan Gaza Selatan. Sebagai penyerang dan winger berbakat, Al-Obaid pernah menjebol gawang Indonesia pada laga uji coba 22 Agustus tahun 2011 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Mantan pemain sepak bola Prancis Eric Cantona dalam sosial media pribadinya juga menyampaikan rasa duka sepeninggalan Al-Obaid. Dirinya menyampaikan kegeramannya atas aksi brutal Israel. Eric Cantona pun memberikan dukungannya pada Palestina. Al-Obaid diketahui bersama ratusan dan ribuan warga Palestina mengumpulkan tepung untuk memberikan makan keluarganya. Al-Obaid memiliki 5 anak yang tengah kelaparan saat dirinya mencari bahan makanan. Sementara itu, ratusan warga Israel berunjuk rasa di depan kantor Perdana Menteri Israel. Mereka menuntut Benjamin Netanyahu membatalkan rencana mengambil alih Gaza dan segera menghentikan perang. Ratusan warga Israel berunjuk rasa di depan kantor Perdana Menteri Israel. Mereka menuntut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghentikan rencana perluasan kampanye militer di jalur Gaza. Aksi ini meletus beberapa jam setelah Kabinet Keamanan Negara Israel menyetujui rencana mengambil alih Gaza. Aksi unjuk rasa nyaris berakhir ricuh. Polisi berusaha memukul mundur peserta aksi. Namun bukannya mundur, mereka justru terus bertahan hingga tengah malam. Sambil membawa obor, massa aksi menuntut pemerintah Israel segera menarik sandera dari Gaza dan tidak lagi mengirimkan tentara Israel ke jalur Gaza. As an Israeli, I want my Israelis out of Gaza, the hostages, the soldiers, and the potential settlers. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana mengambil alih kendali seluruh wilayah Gaza yang kemudian disetujui Kabinet Keamanan Israel. Usulan Netanyahu dalam rangka menghabisi Hamas di jalur Gaza. Pasukan Israel bahkan telah bersiap. Namun rencana Israel ini menuai kecaman dunia.